Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita tetap bersama Beli Jero. Gimana Beli Jero? Sehat? Sehat Beli. Nah, kali ini teman-teman sesuai request dari teman-teman, waktu video perjalanan Atman tuh, Jero. Roh perjalanan roh. Kali ini sih kita membahas sesuatu yang sudah menjadi konsep kita di Bali, yaitu tentang reinkarnasi. Karena ini mungkin ada hubungannya dengan perjalanan roh itu juga kan. Nah, bagaimana konsep reinkarnasi itu gitu, penjelasan mungkin dari Beli Jero seperti apa gitu reinkarnasi kan. Yang sekilas sih yang kita tahu, reinkarnasi itu adalah kelahiran kembali gitu ya. Cuma kita nggak tahu secara spesifiknya kayak gimana gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih secara garis besar. Jadi gini Beli Dede, bahwa reinkarnasi itu pada konsepnya di Bali adalah salah satu pengaplikasian daripada Pancasrada Beli ya. Jadi ada 5 unsur dasar yang harus kita percayai, salah satunya adalah reinkarnasi. Kemudian di Bali reinkarnasi itu memiliki banyak nama seperti Beli. Ada yang disebut dengan numadi. Kalau di Bali numadi. Di Bali ada disebut dengan numadi, ada disebut dengan numitis, ngidehnasi, dan juga asbulu. Jadi ini sebenarnya itu memiliki arti yang sama. Kalau asbulu itu, as itu artinya kan bisa dikatakan adalah lepas. Kemudian bulu itu bisa dikatakan adalah wadah atau jasad. Jadi kalau bisa bilang as itu rontok ya. Rontok. Jadi intinya bahwa asbulu itu adalah bagaimana proses mencari tempat yang baru. Inilah konsep yang namanya reinkarnasi kalau kita di Bali. Jadi sebenarnya tujuan reinkarnasi itu seperti apa, Jo? Jadi secara garis besar bahwa tujuan reinkarnasi adalah kita memperbaiki karma. Memperbaiki karma. Karena tujuan hidup daripada konsep kita di Bali, yaitu agama Hindu, adalah moksa Beli ya. Jadi apabila Atma ini tidak bisa mencapai moksa, maka dia akan terlahirlah kembali, disebut dengan reinkarnasi, untuk memperbaiki karmanya sehingga bisa mencapai alam Tuhan. Nah, ini kan secara konsep kita mempercayai reinkarnasi itu secara garis besar antara manusia gitu. Iya, jadi misalnya dari kakek gitu misalnya sudah meninggal, reinkarnasi menjadi manusia juga kan. Iya. Nah, secara konsep itu apakah seluruh makhluk hidup itu mengalami reinkarnasi? Jadi secara konsep Beli, kalau kita mengacu pada dasar kita konsep agama Hindu, bahwa seluruh makhluk itu mengalami yang proses reinkarnasi. Tadi ada istilahnya button up, button down, bagaimana manusia itu bisa mencapai istilahnya reinkarnasi ke alam bawah. Juga manusia bisa reinkarnasi ke alam atas, dalam konsep adalah sebagai dipetara nantinya di saat kita moksa Beli. Jadi inilah konsep yang namanya proses penyucian daripada Atma itu. Jadi bisa dijelaskan seperti ini Beli, bahwa Tuhan Beli ya, Tuhan ini menciptakan konsep yang namanya alam semesta memiliki 3 aspek dalam konsep pokok yang besar Beli ya. Ada 3 aspek yang besar, itu disebut dengan spirit yang pertama. Setelah spirit itu ada spesifiknya, dan juga ada materialnya. Materi. Jadi konsep spirit ini adalah bagaimana Tuhan memposisikan diri sebagai kausa prima atau istilahnya maha kuasa. Jadi inilah spirit ini adalah Atma itu sendiri. Istilahnya Atma itu sendiri disebut dengan spirit. Kemudian Atma ini dia akan mencari tempat-tempatnya, disebut dengan materi, dan disebut dengan spesifik nih, spesiesnya, atau disebut dengan material. Inilah sebagai konsepnya Atma ini. Atma ini pertama dia istilahnya nir, atau disebut dengan netral. Kemudian apabila Atma ini sudah masuk di dalam konsep material, baik itu dalam konsep manusia, tumbuh-tumbuhan, juga binatang, maka Atma ini tidak lagi memiliki sifat yang sama seperti Tuhan. Dia, bahasa kerennya, akan terkontaminasi atau dipengaruhi oleh unsur-unsur maya yang ada dalam konsep manusia. Baik itu disebut dengan dasemale, kemudian disebut dengan sadripu, dan lain sebagainya. Diikat. Jadi inilah proses apabila Atma ini sudah masuk di dalam tubuh manusia, dia sudah terkenal yang namanya konsep materi, sifat-sifat materi manusia. Makanya Atma ini perlu yang namanya penyucian untuk kembali lagi mencapai Atma yang nir, yang bersih, yang netral, supaya memiliki sifat-sifat ketuhanan. Itu disebut dengan moksa nantinya seperti itu. Berarti artinya yang bisa mencapai, yang paling dekat dengan kita bisa mencapai moksa itulah
manusia saat menjadi manusia. Jadi mungkin yang paling bawah atau mungkin yang di tengah-tengah seperti apa, misalnya dari bawah kita misalnya dari tumbuhan gitu misalnya, berubah menjadi misalnya udah bereinkarnasi kembali menjadi binatang, setelah binatang baru manusia seperti itu. Jadi manusia itu tingkatannya juga, manusia itu juga ada klasifikasinya, nanti kita bahaskan pelan-pelan beliau. Karena sudah dijelaskan dalam konsep sastra itu Sarasa Muscaya bahwa kita terlahir menjadi manusialah yang sangat istilahnya memiliki kesempatan yang besar untuk bisa melakukan perbuatan baik dan tidak baik. Jadi saat kita berada di proses menjadi manusia inilah kita memperbaiki karma kita. Nah, itu kan reinkarnasi secara luas nih. Secara gimana prosesnya dari makhluk hidup, semua kan dari tumbuhan, binatang, manusia. Nah, mungkin kita karena terbatas juga kan, kita coba perinci dulu kita ke manusia nih. Reinkarnasi itu di antara manusia itu apakah bisa menyeluruh, artinya kita tidak membedakan misalnya kalau misalnya dari jeru pasti jeru reinkarnasi ke anak atau cucu, nanti ke cicit gitu misalnya. Nah, apakah nanti itu misalnya ada manusia yang tidak memiliki keturunan gitu misalnya, apakah dia bisa reinkarnasi di sembarang orang gitu? Jadi gini, secara garis besar kita berbicara secara garis besar dulu, nanti kita ke umum. Secara garis besar bahwa reinkarnasi yang dipercayai oleh masyarakat kita agama Bali adalah bagaimana proses kakek itu turun menjadi bapak kita, menjadi anak, cucu dan lain sebagainya, kumpi, buyut dan lain sebagainya. Tetapi secara umum bahwa reinkarnasi itu tidak selalu kita di dalam konsep keturunan. Jadi reinkarnasi itu bisa keluar daripada konsep keturunan kita. Karena kenapa? Di dalam konsep di saat wanita hamil, jadi ini ada yang disebut dengan garbu wedana, ada tempat kosong di dalam janin itu. Saat istilahnya ibu dan bapak ini melakukan hubungan suami istri, ini ada istilahnya akan mendatangkan magnet yang sangat besar. Nah, inilah apabila sebelum misalnya kita melakukan yang namanya upacara pawiwahan, belum istilahnya bahasa Balinya mebiakaon, ini akan membahayakan. Makanya disebut jika memiliki anak di luar pada nikah akan berarti dengan orang tua. Itu kan percayaan kita. Karena konsepnya seperti ini, di saat melakukan hubungan suami istri, maka di tempat itu akan menarik suatu energi yang sangat besar. Kemudian energi besar ini ada beberapa mungkin roh, dia akan berusaha berlomba-lomba untuk memasuki janin itu, memasuki istilahnya garba wedana atau tempat rahim itu. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk memperbaiki karmanya dia. Ini konsep memperbaiki karma. Makanya konsep kita agama inilah berhati-hati di saat istilahnya belum memiliki upacara pewiwahan. Hati-hati supaya tidak hamil gitu. Hamil di luar nikah lah konsep kita. Karena ini akan mengakibatkan suatu yang tidak baik nantinya. Ini akan menarik magnet, menarik energi. Takutnya kan nanti seperti dikatakan tadi, ada istilahnya energi yang luar itu mempengaruhi bayi, seperti itu, sifat-sifat bayi nantinya. Nah, itu menarik juga nih, Jo. Misalnya kan ada sesuatu yang tidak diinginkan lah, artinya hamil di luar nikah, seperti itu yang tadi Jo jelaskan. Yang masuk itu adalah makhluk-makhluk yang anggap energi yang tidak baik. Nah, saat sudah menjadi manusia, apakah mereka ini mengalami reinkarnasi juga? Kan artinya mereka itu dari dunia yang lain gitu loh. Dari dunia yang lain anggap sosok yang negatif lah. Sekarang sudah menjadi sosok manusia nih. Apakah itu terus akan mengalami proses reinkarnasi? Jadi seperti gini, bahwa konsepnya ini tidak sembarangan energi yang sama sebelah. Jadi energi itu seperti bisa dikatakan adalah roh mungkin yang dulunya menjadi manusia kan, dia mengalami kesalahan, kemudian gentayangan dia akan masuk. Kemudian ada istilahnya makhluk astral. Jadi tidak sembarang makhluk astral itu bisa masuk. Makhluk astral istilahnya yang sudah dia melakukan suatu istilahnya taubat, bisa dikatakan dalam konsep itu. Jadi dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki karmanya lewat menjadi manusia. Inilah yang kan masuk. Jadi tanpa izin Tuhan itu tidak bisa juga seperti itu. Kayak dapat waktunya. Dapat waktu, timingnya dia tuh. Nah,
sekarang sih di Bali kita kan mengenal namanya Purusa Perdana kan gitu. Bagaimana nih percampuran reinkarnasi gitu? Misalnya anggap Jeru bersaudara nih, yang menjadi Purusa kan Jeru. Misalnya saudara cewek kita tuh kan dari leluhur yang sama gitu loh misalnya. Nah sekarang kalau di Bali itu mengenal konsep yang cewek ini keluar gitu loh, diambil kan, diminta sama pihak cowoknya. Bagaimana nih proses gininya, apa namanya, percampuran dari leluhur gitu. Jadi seperti ini, beli bahwa secara garis besar seperti saya katakan tadi, kepercayaan kita di Bali bagaimana proses itu adalah turun ke konsep Purusa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang reinkarnasi itu berasal daripada konsep perdana. Jadi seperti ini, beli bahwa perlu saya tegaskan di sini bahwa konsep yang namanya reinkarnasi bukan roh itu atau atma itu reinkarnasi secara sepenuhnya, beli. Jadi di sini adalah proses bagaimana adalah sifat genetik aja sebenarnya, beli. Sifat genetik yang bisa memasuki, makanya ada di Bali konsep bagaimana satu orang yang nomadi 3. Setelah kita dengar Serawas kan, ada anak ini yang nomadi atau istilahnya reinkarnasi siapa, ada kakeknya, ada neneknya seperti itu. Dan kan ini satu orang. Dan ada juga yang reinkarnasi kakeknya tetapi dalam wujud menjadi perempuan. Nah, inilah prosesnya bahwa reinkarnasi itu adalah memperbaiki karma. Jadi memperbaiki karma, makanya ada sifat genetik. Contoh nih, mungkin kakek tiang atau kakek belilah dulunya sebagai balian seperti itu, sebagai dukun. Kemudian ada sesuatu yang salah dilakukan. Kemudian saat ibu beli istilahnya mengandung beli, maka ada proses genetik. Ada istilahnya percikan atma daripada kakek itu yang akan masuk ini ke tubuh beli. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk memperbaiki karmanya yang terdahulu. Nah, inilah prosesnya. Berarti secara konsep yang tadi Jeru jelaskan, dari satu atman itu bisa terpecah menjadi beberapa. Bisa terpecah. Jadi ibaratnya seperti ini, beli saya logikakan. Atma itu adalah konsep daripada lilin yang sudah menyala. Kemudian badan manusia adalah lilin yang belum menyala. Nah, kemudian lilin yang belum menyala ini dia akan mengambil daripada konsep api yang ada ini kan atma yang pertama. Lilin yang sudah menyala, kemudian ada 5 lilin yang tidak menyala. Saya ibaratkan ini adalah raga atau jasad manusia. Kemudian atma ini mampu menghidupi kelima unsur lilin ini tanpa menghilangkan daripada api ini. Api ini tidak akan berkurang, tapi menghidupkan yang lain. Menghidupkan semuanya. Begitu juga atma. Jadi atma ini reinkarnasi kebeli genetiknya. Ingat, ini hanya sifat genetik untuk memperbaiki karma. Mungkin atma ini merasa beli itu belum mampu sedang memperbaiki karmanya dia lagi pinjam ke genetik yang sebelah, mungkin adiknya beli seperti itu. Inilah prosesnya seperti itu. Berarti reinkarnasi itu kalau yang dijelaskan terlahir kembali itu seperti diciptakan kembali gitu. Jadi yang terlahir kembali itu adalah proses atma yang mencari tempat lain. Jadi atma itu tetap dia dari Tuhan. Jadi proses dalam konsep kita berbicara masalah sastra reinkarnasi di dalam Weda, bahwa manusia itu memiliki kesempatan reinkarnasi adalah 5 juta tahun. 5 juta kali, 5 juta kali. Jadi 5 juta kali inilah kita lakukan kesempatan untuk kita melakukan suatu perbaikan. Perbaikan karma. Jadi apabila sebelum istilahnya 5 juta kali kita sudah bisa mencapai alam moksa, itu kan selesai. Jadi proses penciptaan manusia adalah bersamaan. Kalau dulu tuh dalam Weda, manusia diciptakan bersamaan. Inilah akan memecah lagi. Nah, apabila sudah sampai 5 juta tahun tidak ada proses perbaikan karma, ini kan mencapai alam yang namanya alam moksa dalam konsep kita perlaya. Karena diyakini dalam konsep 5 juta tahun dunia itu akan hancur. Inilah konsep kembalinya lagi sifat-sifat atma itu kembali ke dalam Tuhan dulu. Jadi apabila kita sebelum 5 juta kali kita reinkarnasi mampu memperbaiki karma, kita akan langsung kembali ke alam Tuhan. Yang semuanya ini menyatu lagi. Nah, gitu. Berarti rekam jejak dari atman ini terus ada setiap ada sifat-sifat genetik yang akan mengalir. Jadi secara logika sih seperti ini. Kalau kita di Bali kan ada balian petuun gitu gitu. Kalau misalnya kita metunang leluhur gitu misalnya, kalau memang sudah bereinkarnasi atau terlahir kembali, kan otomatis atmannya ini kan hilang, nggak bisa dipetunang lagi kan gitu. Kalau seandainya sudah semua reinkarnasi, terus siapa yang kita puja di kemuliaan beli? Jadi contoh nih, kita punya kakek, kita benkan, kita istilahnya
Linggang di Kemulan. Kemudian dia reinkarnasi kepada anak kita. Ngapain kita juga sembahyang ke Kemulan? Toh juga lahir ke anak kita. Yang lahir ini adalah, ingat, itu adalah sifat genetik. Jadi proses perbaikan karma. Jadi seperti ini. Dalam konsep kita, manusia ini di saat istilahnya meninggal, kemudian seperti perjalanan roh, dia istilahnya dilinggikan di Kemulan. Jadi di saat dia ngelinggi Kemulan itu, dia belum hilang seluruh dosanya itu, Bli. Ingat, belum hilang. Karena kenapa? Itu baru mencapai alam dewa. Belum alam Tuhan, itu moksa. Alam moksa dengan alam dewa itu adalah berbeda. Jadi apabila kita mencapai alam dewa, kita masih bisa reinkarnasi lagi. Masih ada hukuman. Kalau kita sudah mencapai alam dewa, kita baru berhenti yang namanya reinkarnasi. Udah finish. Kemudian, jadi di saat kita sudah dilinggikan di Kemulan, kemudian kita masih memiliki yang namanya hutang-hutang yang belum kita bayar. Inilah yang kita nantinya akan turunkan ke leluhur kita, atau istilahnya ke keturunan kita. Makanya di saat Unas Raos, leluhur dulu punya sesangi, dibayar. Mungkin cara pembayaran sesangi itu belum benar, kemudian lagi istilahnya keluarganya memiliki anak, lagi di saat Unas Raos lagi dimasukin di sana dengan energi, lagi bayar sesanginya. Itulah prosesnya. Nah, ada juga yang seperti ini, Juru. Kan banyak kasus nih, misalnya orang ini baru meninggal gitu. Tiba-tiba sudah cepat sekali reinkarnasi kayak gitu. Misalnya kan baru gini itu kan, baru lahir tuh, ternyata kakeknya gitu atau pamannya kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada juga yang dia numadi setelah ditanyakan bahwa dia itu adalah leluhur yang sudah jauh sekali, udah nggak dikenali gitu, misalnya baru reinkarnasi. Nah, apakah perbedaan waktunya ini apa yang menyebabkan gitu loh? Jadi gini, Bli, bahwa konsep yang namanya seperti kenapa orang itu cepat reinkarnasi, kenapa juga ada orang yang lama reinkarnasi, bahwa konsep yang sudah kita jelaskan video sebelumnya tentang apa itu atma dan roh. Ini ada suatu perbedaan, Bli, ya. Kemudian di saat manusia itu meninggal, roh ini akan tetap yang namanya mengalami proses hukuman sesuai dengan perbuatan dia. Kemudian atma ini secara konsep dasar dia akan menyatu dengan Tuhan apabila unsur daripada atma ini sudah tidak istilahnya tidak diselubungi oleh yang namanya sifat-sifat buruk seperti itu. Jadi istilahnya sudah tidak terkontaminasi dengan energi-energi sifat duniawi. Maka ini akan langsung menyatu kepada Tuhan. Apabila ini belum yang namanya bersih, maka atma ini akan mencari tempat lagi di mana dia akan masuk, yang kiranya tubuh manusia itu memiliki energi yang sama, memiliki tugas yang sama, yang nantinya mampu membantu atma ini untuk melepaskan sifat-sifat duniawi yang nantinya bisa mencapai alam Tuhan. Itu konsepnya, Bli. Makanya mungkin di saat leluhurnya ini seperti Bli katakan tadi, kok lama dia reinkarnasi, kan meninggalnya sudah puluhan tahun, mungkin nggak dikenali lagi. Nah, jadi contohnya ini, yang meninggal ini adalah tingkat generasi kelima mungkin ya, disebut dengan buyut kalau kita di Bali. Jadi kemudian dia punya anak, buyutnya punya anak kan. Kemudian si atma ini dia akan melihat apakah anak ini nantinya mampu membantu atma ini untuk kembali ke alam Tuhan. Jika tidak, dia akan menunggu lagi. Menunggu siapa yang mungkin ke cucunya, mungkin cucunya lihat, cucu ini memiliki energi yang sama dengan atma yang dulu, memiliki vibrasi yang sama, memiliki yang punya tugas yang sama, maka dia akan turun sifat genetiknya memasuki yang namanya tubuh ini, yang nantinya mampu mengantarkan atma ini menuju alam Tuhan. Nah, Beli Juru tadi kan menjelaskan bagaimana suatu atman itu memecah menjadi, anggap dah menjadi lima atman dibagi gitu, 5 jasad, 5 tempat lah, 5 tempat lah, 5 raga, yang dimana itu dipercaya untuk memperbaiki kualitas atma itu sendiri kan. Cuma secara praktek kan, misalnya kita anggap dah kita kenal manusia, banyak juga nih manusia yang artinya melenceng dari apa yang sudah tidak semualah baik gitu. Iya, benar. Apakah itu bisa menjadi, artinya tidak menjadi jaminan bahwa itu memperbaiki karma gitu loh. Nah, dari menurut Jeru ini seperti apa? Apakah itu bisa terjadi gitu? Jadi seperti ini, tergantung istilahnya tempat atma itu memilih raga beliau. Jadi tidak
selamanya kita memilih raga, mungkin Atma ini memilih raga yang banyak itu akan menjadi Atma ini menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. akan lebih buruk, tergantung sekarang seperti ini beli. Jadi Atma ini seperti saya katakan tadi, yang pertama kan istilahnya dia tidak terkontaminasi oleh apapun, disebut dengan spirit atau prima causa dari sifat-sifat Tuhan. Kemudian di saat dia memasuki yang namanya manusia untuk menjalankan tugasnya, maka dia akan terpengaruh dengan maya atau sifat duniawi manusia. Kemudian di saat sudah meninggal, maka Atma ini akan memperbaiki lagi kualitas Atmanya untuk mencapai alam Tuhan. Dengan cara apa? Dia memasuki raga-raga yang nantinya cocok seperti itu terhadap energi Atma ini. Dan mungkin dia memasuki raga A. Saat memasuki berjalan beberapa tahun, mungkin dirasa belum mampu untuk istilahnya menjalankan tugasnya, dia akan pindah ke B. Dengan catatan dia memecah, bukan istilahnya Atma ini pindah ke B, si A ini meninggal, enggak, tapi dia memecah lagi. Saya logikan seperti listrik ini mampu memasuki, menghidupi komputer, lampu dengan satu Atma yang sama. Ngerti beli? Jadi dia bisa masuk dengan beberapa jenis raga, dengan beberapa jenis sifat manusia. Makanya seperti ada fenomena kita seperti saya katakan tadi, di saat reinkarnasi Naorsangi, kemudian di sepupunya lagi Naorsangi yang sama. Karena mungkin di saat sepupu yang pertama ini Naorsangi itu belum mampu tembus terhadap utang yang dibayar leluhurnya. Makanya minta lagi tolong terhadap leluhur yang berikutnya, Perti Sentani yang berikutnya. Jadi tidak terbatas waktu. Tidak terbatas waktu Atma itu. Misalnya dia udah terlahir di A gitu, menunggu mati dulu baru bisa ke B kayak gitu. Enggak, bisa ya? Dia memecah. Bisa memecah itu sendiri. Memecah istilahnya dalam konsep adalah sifat genetiknya. Ya. Bukan istilahnya prima causanya. Kalau prima causanya mentok dia hanya satu. Jadi Atma ini memiliki kesempatan 5 juta kali untuk memperbaiki istilahnya karma. Nah, kalau misalnya dari penurunan kualitas nih, dari penurunan kualitas, apakah memungkinkan misalnya dari Atman dari pertama nih Atmannya itu udah ya sedikit lagi udah bisa menjadi baik kan gitu. Tiba-tiba dia mempercayakan ke Atman yang selanjutnya, wadah yang selanjutnya ini malah berubah menjadi buruk gitu. Bisa tuh. Istilahnya kan contoh nih, drapnya mungkin cari Tuhan ada 5 tahap ya. Atma ini sudah capai di alam 3 kan, lagi 2 mungkin. Kemudian dia mempercayai kepada raga yang salah. Iya. Menyalahgunakan istilahnya. Kemudian turunlah menjadi 2. Itu bisa jadi. Makanya ini kembali ke manusia. Makanya kan ada banyak buku-buku sastra. Di saat kita menjadi manusia, inilah istilahnya kita menggunakan kesempatan kita sebaik-baiknya. Saat kita menjadi manusia, kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk memperbaiki kualitas karma. Kenapa? Karena di saat kita menjadi binatang, kita tidak akan bisa memperbaiki karma. Yang bisa adalah manusia, istilahnya nyupat. Makanya inilah binatang digunakan untuk iatnya. Sebenarnya dalam konsep dasar binatang ini adalah berterima kasih kepada manusia. Kalau istilahnya binatang ini diupacari secara normal, secara layak, kemudian disembelih untuk iatnya, maka kualitas daripada roh binatang ini akan meningkat ya. Langsung meningkat istilahnya nyupat lah. Inilah prosesnya dia. Dalam lontar seperti sesana ada disebutkan bagaimana kita membunuh binatang yang benar untuk proses iatnya, untuk hidup dan untuk jamuan tamu, itu ada itu. Berarti ini tidak terbatas makhluk hidup yang secara kasat mata kita lihat juga kan. Seperti yang tadi Jeru jelaskan, artinya ada roh-roh yang kita tidak lihat misalnya dari. Nah, memungkinkan nggak kita kan mengenal nih beberapa makhluk kasat mata yang sering kita anggap berasakan itu kayak wong samar gitu, wong samar gitu kan, melakukan reinkarnasi ke tubuh manusia kayak gitu. Bisa tuh beli, asalkan ruang sawan ini istilahnya sudah memperbaiki karmanya. Jadi ada proses. Yang pertama dari tumbuhan ke binatang, kemudian ada proses sebelum dari manusia itu masih banyak tahapnya. Jadi tahap di saat sebenarnya kalau kita sudah mencapai manusia, ini sudah lagi satu tahap, kita sudah mencapai alam betare. Itu disebut dengan Dewa Hyang kan di Bali konsepnya. Kemudian lagi ada konsep dewa dalam konsep manifestasi. Kemudian baru kita mencapai alam Tuhan. Jadi kita lagi sedikit sebenarnya. Apabila kita salah menggunakan, maka kita akan turun. Contoh, kita akan menjadi makhluk astral bisa. Kenapa kita menjadi makhluk astral? Apabila kita di saat terlahir menjadi manusia, kita bunuh diri.
Iya, menjadi roh gentayangan. Inilah konsep makhluk astral namanya beli. Jadi apabila ada manusia yang bunuh diri, atmanya ini akan dihukum ribuan tahun untuk bisa kembali lagi mencapai alam manusia atau bahkan akan turun. Bahkan di dalam lontar Atma Prasamsa itu ada sesuatu yang sangat keras dikatakan, apabila kita menjadi manusia, kita menyanyiakan hidup menjadi manusia, kita bunuh diri, maka kita akan tidak terlahir menjadi manusia lagi, tetapi menjadi binatang disebut dengan Yespodo, seperti lintah yang hitam besar itu. Kita akan menjadi seperti itu. Jadi kesempatan kita untuk berbagi karma kita sia-siakan, maka kita akan dihukum menjadi turun, disebut dengan button down. Kalau button up tuh naik, dia capai alam bertahara, kita moksa, contoh tapi pukulan titiang dunia kan manusia yang mencapai alam dewa. Itu dari lingsir. Inilah konsepnya disebut dengan button up. Nanti kita akan bahas apa itu button up, button down. Jadi kalau misalnya kita menyanyiakan hidup seperti itu, jauh kali ya untuk bisa mencapai level manusianya lagi. Sangat jauh beli. Karena dikatakan di saat kita menjadi itu udah wong samar, ada ribuan juta tahun kita dihukum prosesnya supaya kita bisa menjadi alam manusia. Nah, ini penting juga bagi ya anggaplah saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mengalami depresi, mungkin lebih bisa membuka diri ya, bahwa konsekuensinya itu amat sangat gini ya. Artinya sangat berat lah untuk disia-siakan gitu. Nah, terakhir karena tadi ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang lain nih selain makhluk kasat mata gitu. Manusia. Nah, apakah makhluk-makhluk di luar dari manusia itu sendiri memiliki atman? Jadi gini beli, karena konsep istilahnya Tuhan tuh penguasa yang namanya cetana acetana beli. Benda hidup dan benda mati. Jadi mampu memasuki batu itu ada yang namanya kekuatan Tuhan di dalamnya. Bahkan dalam konsep wong sama itu juga memiliki atma. Jadi apapun yang hidup itu adalah memiliki yang namanya percikan terkecil daripada Tuhan. Tapi yang membedakan adalah kualitas atma. Ini yang membedakan. Mana kualitas atma, di tumbuhan pun ada atma, makanya dia bisa hidup. Tapi kualitasnya disebut dengan eka permana. Jadi itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Jadi kalau diibaratkan, jadi manusia itu memang yang paling sempurna ya. Yang paling sempurna untuk bisa memperbaiki itu. Iya, gitu ya. Benar-benar. Nah, mungkin kalau dilanjutkan nih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, cuma kita lanjutlah episode berikutnya. Nah, kita sebenarnya pengen memberikan kesempatan ke teman-teman juga nih. Misalnya nanti kalau ada pertanyaan yang belum bagus. Kita rangkum nanti kita rangkum jadi satu, nanti mungkin bisa kita buatkan pembahasan di episode selanjutnya. Mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang reinkarnasi, karena reinkarnasi ini luas gitu, banyak pertanyaan yang bisa kita bahas. Mungkin nanti teman-teman ketik di kolom komentar atau di IG atau di FB, nanti kita rangkum menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kita pilih mungkin 10 pertanyaan lah. 10 pertanyaan yang bisa kita bahas di episode selanjutnya tentang reinkarnasi ya, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami bahas dulu mengenai reinkarnasi. Mungkin bisa kalau bermanfaat nanti bisa di-share kepada teman-teman yang ya ingin mengetahui lah lebih rinci bagaimana itu tentang reinkarnasi. Nah, jangan lupa like, share dan subscribe teman-teman channel kami agar bisa terus berkarya. Channel Taksu Poleng. Akhir kata kita tutup dengan Paramusanti. Om Santi Santi Santi.